Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jati Unggul, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Masih melanjutkan kajian kita tentang fikih sunnah Sayyid Sabiq pada pembahasan tentang sunnah-sunnah fitrah. Artinya ini kesunahan yang seandainya nggak disunnahkan pun kita akan melakukannya, karena ini fitrah. Fitrah ini terkait dengan kebutuhan kita sebagai manusia secara biologis. Makanya terus kemudian disebut dengan sunnah-sunnah fitrah. Cuman kalau kita melakukannya dapat pahala, karena Nabi juga melakukannya, dan sebagian Nabi mengajarkannya. Dan karenanya kemudian kalau kita mengamalkannya, tentu kita akan dapatkan pahala apabila kita mengamalkan semua itu dengan niatan untuk mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak mandi misalnya, itu mandi itu agama nggak usah nyuruh, ya kita butuh mandi gitu. Cuman kalau kita mandinya ngikuti sunnah Nabi, ya jadinya berpahala gitu. Kayak mandi hari Jumat, mandi janabat, mandi untuk ihram misalnya, atau mandi secara umum yang diniatkan karena Allah, itu juga menjadi ibadah, nilainya itu menjadi ibadah nilainya. Itu seperti itu. Pada dasarnya tiap-tiap nabi dan rasul telah dibekali aturan dasar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita diperintahkan untuk mengikuti tradisi mereka atau kebiasaan para nabi itu. Nah, kebiasaan nabi itu namanya sunnah. Jadi kebiasaan para nabi itu namanya apa? Sunnah. Sunnah itu kebiasaan. Kebiasaan yang menjadi jalannya para nabi itu namanya sunnah. Hal ini merupakan sunnah para nabi terdahulu yang menjadi tradisi berupa syiar kepada seluruh pengikut nabi-nabi tersebut. Berikut sunnah-sunnah fitrah itu. Jadi kalau kita mengaku sebagai pengikut
para nabi dan rasul, terutama untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menjaga fitrah-fitrah kita ini sehingga secara fisik tampilan kita itu nggak jorok lah kira-kira gitu. Jadi nggak berantakan lah paling enggak itu. Sehingga walaupun mungkin dulu para nabi, para sahabat itu pakaiannya bersahaja, sederhana sebagian mereka, tapi sederhananya itu rapi lah, enak dilihat gitu. Itu seperti itu. Ya sekarang nggak bisa kita bayangkan kalau nggak pernah mandi gimana. Sunnahnya siapa nggak pernah mandi? Saya pernah tahu ada orang lagi lelaku, lagi tirakat, lagi lelaku. Pada saat saya ketahui itu yang bersangkutan cerita, nggak tahu betul apa enggak. Sudah hampir setahun nggak mandi. Itu lelaku apa setahun nggak pernah mandi itu. Ya Allah, ya Allah. Ada orang seperti itu. Jadi sudah hampir setahun tidak pernah mandi. Itu lelakunya. Katanya kalau udah pas tahun mau mandi. Katanya. Ya nggak bisa dibayangkan bagaimana baunya ya. Pokoknya gak karu-karuan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Yang pertama, sunnah fitrah itu adalah khitan. Berkhitan atau sunatan adalah memotong kulit yang menutupi kepala atau ujung kemaluan bagi laki-laki dan memotong kulit bagian atas kemaluan bagi perempuan. Kalau perempuan ini lebih tepatnya dikerik ya. Itu kalau kata dokter, saya bukan dokter, kata dokter. Kalau yang nggak ahli yang melakukan untuk wanita itu bisa frigid. Bisa dingin wanita itu kalau ngeruknya terlalu dalam. Nah, kalau nggak dikeruk katanya wanita itu agak liar syahwatnya katanya. Kalau kedokteran modern sekarang ini menganjurkan untuk wanita untuk tidak dikhitan. Nah, kalau dalam Islam nanti kita akan tahu di sini ada perintah tapi kadar perintahnya itu tidak dihukumi wajib oleh para ulama. Artinya ya dikhitan silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Hanya memang ada perintah. Ada lagi yang mengatakan tuh hukumnya mubah, enggak wajib. Jadi kalau misalnya jenengan bawa anaknya ke bidan atau ke dokter, kok dokternya enggak mau mengkhitan ya enggak apa-apa. Secara hukum enggak ada masalah kalau untuk anak perempuan. Cuma memang konsekuensinya jadi konon katanya kalau enggak dikhitan itu nafsunya agak liar dibandingkan dengan kalau dikhitan. Tapi kalau dikhitan, kalau yang mengkhitan salah, kalau kata dokter yang jamaah saya itu cerita kalau salah itu ya bisa frigid, bisa dingin wanita itu. Allahu Akbar. Memotong kulit bagian atas kemaluan bagi perempuan. Hadis-hadis yang berkaitan dengan khitan perempuan adalah dhaif, lemah. Tidak ada satupun hadis yang sahih. Al-Albani berkata ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkata kepada para perempuan yang dikhitan, kurangilah dan jangan sampai kalian habiskan, karena itu lebih indah dilihat dan lebih menyenangkan bagi suami. Masih pendapat Al-Albani, hadis ini memiliki banyak riwayat dan hadis pendukung dari para sahabat. Aku menceritakannya di dalam As-Sahihah jilid 2 halaman 353 sampai 358. Lihat Tamamul Minnah halaman 67. Ini komentar yang ngasih catatan kaki ya. Cuman saya mau sampaikan bahwa memang hukum asalnya itu kalau untuk perempuan nggak wajib, itu aja lah. Kalau melakukannya ya harus oleh ahlinya, jangan sampai terlalu dalam sampai menjadi apa tadi frigid. Kata Nabi cuman dikurangi dikit aja supaya untuk lebih memperindah. Ya itu ada yang mengatakan ya tadi supaya komposisinya lebih tepat lah kira-kira gitu. Karena kalau nggak dikhitan nanti khawatirnya liar. Kalau terlalu dalam khitannya takutnya frigid, makanya tidak dihukumi wajib. Ada yang mengatakan tidak sunnah juga, tapi ya mubah juga aja, boleh untuk perempuan.
Tujuan khitan adalah untuk menjaga agar tidak terkumpul kotoran, juga agar leluasa untuk kencing kalau untuk laki-laki. Karena kalau nggak dikhitan itu kencing itu kalau ceboknya nggak dipencilekkan, kan maaf ya, kemaluan laki-laki kan ada kulit yang menutupi. Itu kalau nggak pernah dipencilekkan gini pas kencing itu mengendap itu kotoran di ujung-ujung apa namanya, kayak kulit itu. Kalau kita zaman kita dulu masih kecil kan khitan lancar-lancar aja karena sering mainan itu kan. Dipencilek. Adik saya dulu sebelum khitan kalau habis kencing saya suruh mencilekkan burungnya. Jadi pas khitan motongnya gampang. Anak sekarang itu karena kurang kreatif mencilekkan kulitnya itu. Kemarin anak saya pas khitan itu lengket itu. Jadi ditarik itu agak sulit. Karena memang anaknya lurus-lurus saja, jarang mainan burung. Kalau zaman kita kecil dulu kan biasa main pencilekan begitu, itu kan udah biasa itu. Sehingga ketika khitan ya lancar-lancar saja. Apalagi adik saya dulu pas masih belum khitan, kalau mau sholat ke masjid atau ke musola bersama dengan saya suruh mencilekkan burungnya itu, saya suruh nyuci. Nah itu udah biasa kalau dulu. Kalau sekarang ya tadi anak-anak sekarang kan. Nah pernah ada mu'alaf dari Belanda itu. Pada saat saya masih di Surabaya, dia itu masuk Islam. Dia nanya, boleh nggak saya nggak khitan? Laki-laki boleh nggak khitan? Kalau dalam mazhab Syafi'i wajib khitan. Karena mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengannya maka ia menjadi wajib juga. Apa di antara kewajiban itu harus bersih dari najis saat sholat. Nah, orang yang tidak berkhitan itu maaf ya, itu membawa najis, maka dianggap tidak sah sholatnya. Berarti harus khitan, itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi boleh nggak khitan, boleh, tidak apa-apa. Tapi setiap kali kencing ceboknya harus ditarik itu kulitnya, tarik pencilekkan gitu, dicuci. Bayangkan aja. Ya akhirnya milih khitan akhirnya. Ya, boleh nggak khitan tidak apa-apa. Karena ada beberapa mu'alaf itu yang sudah tua baru masuk Islam misalnya, mau khitan malu atau takut saya nggak paham. Akhirnya nggak jadi khitan. Tidak apa-apa. Tapi setiap kali kencing harus siapa? Dibuka itu kulitnya itu. Kalau bahasa Jawanya dipencilekkan itu. Kalau bahasa Betawinya apa Pak Amri? Sama pencilek sama, dipencilekkan. Itu seperti itu. Dan capek itu, mending dipotong, dikhitan. Allahu Akbar. Dan supaya tidak mengurangi kenikmatan dalam bersenggama. Ya, wallahu a'lam bishawab, katanya kaum wanita. Kalau kita kan laki-laki sama-sama saja. Kalau kata perempuan katanya, yang berkhitan sama yang enggak berkhitan itu beda. Loh, Ustaz kok tahu dari ceramahnya itu biarawati yang masuk Islam itu. Kan ada beberapa mu'alaf perempuan yang masuk Islam itu yang akhirnya cerai dari suaminya karena dulu suaminya kan belum khitan. Dan dia cerai karena suaminya tidak mau masuk Islam. Akhirnya kawin lagi sama laki-laki Islam ya. Berkhitan. Ceritanya ada beberapa ceramahnya itu saya. Itu rasanya beda, laki-laki yang berkhitan dengan yang tidak berkhitan. Itu rasanya apa, beda. Ya kalau kita laki-laki nggak bisa bedain, perempuan yang bisa bedain. Kalau dulu guru saya bilang, beda nggak rasanya makan pisang dengan kulitnya dengan makan pisang yang dikupas terlebih dahulu. Para santri sempat mengatakan enakan makan pisang dikupas dulu lah. Ya itu guyonannya kalau ngaji fikih itu gitu. Berkhitan adalah tradisi kaum terdahulu, sebagaimana yang telah diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Ikhtatana Ibrahim Khalilur Rahman, telah berkhitan siapa Nabi Ibrahim kekasih Allah yang Maha Rahman. Ba'dama atat alaihi samanuna sanatan,
setelah beliau masuk di usia 80 tahun. Nabi Ibrahim berkhitan usia berapa? 80 tahun. Enggak usah dibayangkan ya, enggak usah dibayangkan. Beliau khitan di usia 80 tahun. Waqtatana bil qadum, dan beliau berkhitan dengan qadum. Qadum itu kapak. Qadum itu apa? Kapak. Enggak usah dibayangkan ya. Nabi Ibrahim itu khitan di usia berapa? 80 tahun. Beliau berkhitan dengan apa tadi? Qadum. Qadum itu apa? Kapak. Allahu Akbar. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sunnahnya Nabi Ibrahim. Hadisnya Bukhari. Kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam khitannya kapan? Nabi khitannya begitu lahir. Jadi Nabi itu lahir sudah berkhitan. Makanya di sirah itu ketika Nabi lahir, mahtunan biyadil inayah, makhulam bikuhlil hidayah. Nabi itu begitu lahir langsung sudah berkhitan Nabi itu. Ya Allah langsung yang mengkhitan beliau. Begitu lahir Nabi itu matanya sudah bercelak Nabi itu. Jadi wa wada'atil habib sallallahu alaihi wa wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Nabi itu lahir dalam keadaan sujud kepada Allah. Jadi makhulam bi kuhli hidayah, mahtunan biyadil inayah. Itu Nabi. Sudah bercelak, sudah berkhitan pas lahir Nabi itu, terus sudah dalam keadaan sujud. Jadi lahir itu sujud Nabi. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Itu di sirah ya, ada begitu penjelasan seperti itu. Menurut mayoritas ulama, hukum melakukan khitan adalah wajib. Ini menurut mayoritas ulama. Menurut mazhab Syafi'i, khitan sunnah untuk dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran seorang bayi. Khitan wajib sunnahnya pada saat bayi usia 7 hari, pas akikoh itu. Pas akikoh itu disunat gitu. Nah, beberapa masyarakat kita memegang tradisi ini. Kemarin cucu keponakan saya, jadi kakak saya punya cucu laki-laki dari keponakan saya, Nah, itu nikah sama orang Bondowoso, Kota Tape. Lahir anaknya, ya tidak lama dikhitan, masih bayi itu dikhitan. Nah, beberapa masyarakat mengkhitan anaknya masih bayi. Saya secara pribadi sebenarnya lebih suka kalau anak laki-laki saya dikhitan dari bayi sebenarnya. Saya pribadi itu. Cuman istri nggak kuat. Ya saya nggak bisa maksa yang ngerawat istri kan. Sementara kalau saya kan sering di luar. Jadi ya akhirnya saya ngikuti istri aja itu. Anak pertama itu khitan usia 7 tahun. Masuk kelas 2 ya, masuk kelas 2. Anak yang laki-laki yang berikutnya ini khitan kemarin pas pandemi. Khitannya pas pandemi. Nah, dokternya itu kan pakai masker. Saya nganter juga pakai masker. Dokter itu selama saya mengantar anak saya khitan itu dokternya itu ngeliatin saya aja. Saya juga nggak kenal sama-sama pakai masker kan, ngeliatin aja. Begitu pertemuan yang kedua pas waktunya anak saya periksa itu, rupanya sang dokter ini penasarannya nggak bisa dibendung. Nanya juga akhirnya, maaf, Ustadz, Bapak siapa? Saya Subhan. Bapak sering ngajar nggak? Ya, saya ngajar. Bapak ngajar di mana saja? Bapak taunya saya di mana? Saya bilang gitu. Apa Bapak ngajar di Kemang Pratama 5? Oh iya, saya ngajar di sana. Ustaz Subhan ya. Jadi karena sama-sama pakai maskernya, jadi nggak kenal. Nah, kemarin pas pandemi itu anak saya khitannya 2 itu. Tapi semuanya khitan sebelum masuk usia
di mana dia harus sholat, dan kalau nggak sholat harus dipukul. Rata-rata anak pertama itu usia 7 tahun, yang kemarin ini 7 masuk ke 8. 7 masuk ke 8, kelahiran tahun 2012, ya 8. Terus kalau saya aslinya setuju dengan yang ini, pendapat mazhab Syafi'i, hari ke-7 itu khitan. Akikah sekaligus apa tadi? Khitan. Paket lengkap. Tapi ya tadi istri nggak tega, nggak siap. Cepet sembuh itu, kalau bayi itu cepet sembuh. Karena makannya belum macam-macam. Kelakuan tingkah lakunya juga belum macam-macam. Gitu. Cuman ya harus tahan dengan tangisnya aja. Itu seperti itu. Asy-Syaukani berkata, tidak ada ketentuan tertentu mengenai waktu khitan. Tidak juga ketentuan yang mewajibkannya. Kalau kata Imam Asy-Syaukani seperti itu. Yang kedua, mencukur bulu kemaluan. Mencukur apa? Bulu kemaluan. Kalau bisa jangan sampai lewat 40 hari. Jangan sampai lewat berapa? 40 hari. Dicukur bulu kemaluannya. Tidak harus cukur bersih. Yang penting dirapikan lah. Karena Allah menciptakan, mohon maaf ya, bulu kemaluan itu ada faidahnya. Supaya ketika terjadi persenggamaan itu tidak terjadi lecet-lecet. Nah, itu pelindungnya itu ya bulu-bulu kemaluan itu. Jadi ya nggak harus dihabisin bersih itu, nggak harus. Nah, tapi ya boleh kalau mau bersih. Yang penting jangan sampai lewat 40 hari dibiarkan tidak pernah dirapikan. Itu kemaluan, bulu kemaluan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, mencukur bulu ketiak. Mencukur bulu ketiak. Kedua hal ini juga bisa dilakukan dengan cara mencukur bulu dengan tipis, mencabut dan menggundulinya, terserah. Mau cara cabut boleh, cukur boleh, dibikin mulus tanpa ada bulu ya silakan, tidak ada masalah. Ya tentu yang bulunya lebat, karena ada beberapa orang itu yang bulunya nggak ada. Jadi ada orang tertentu itu memang nggak punya bulu ketiak, artinya nggak terlalu tebal sehingga walaupun tidak pernah dicukur ya nggak ngaruh, nggak ada bulunya emang. Terus kalau ada bulunya dirapikan, ya jangan corok-corok. Yang keempat, memotong kuku. Ini kalau Nabi biasanya di hari Kamis, malam Jumat. Loh, malam Ustaz? Iya. Orang dulu kan tidak boleh. Ya Nabi melakukannya biasanya malam Jumat biasanya. Atau hari Jumat. Terus mencukur kumis, merapikan kumis. Ya, menipiskan kumis, merapikan kumis. Itu juga merupakan sunnah. Kalau dalam Islam itu berkumis itu tidak boleh sampai melebihi bibir ini. Apa ini? Lambe ini. Nah, jadi jangan sampai kumis itu masuk ke wilayah bibir ini. Itu sudah harus dipotong. Tapi kalau masih di atasnya bibir tidak apa-apa. Tapi kalau udah masuk ke sini tidak boleh, harus dicukur. Saya punya jamaah orang PLN. Kumisnya itu tebel. Pas ngaji soal sunnahnya kumis agak ditipiskan, dia bilang, Ustaz, saya mau izin tetap tebel ya. Kenapa Pak? Supaya orang-orang yang nyolong listrik itu takut sama saya Ustaz. Rupanya dia di PLN bagian nakut-nakuti orang. Nakut-nakuti orang yang suka nyolong listrik. Sengaja saya tebelin kumis saya supaya orang itu takut sama saya. Kata dia gitu. Allahu Akbar. Ada riwayat yang sahih untuk kedua poin ini, yaitu sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Khaliful musyrikina wa farru al-lihya wa ahifu syawarib." Selisilah orang-orang musyrik, peliharalah janggut dan cukurlah kumis. Jadi orang musyrik dulu itu
kumis sama jenggotnya nggak dipotong, orang musyrik dulu. Jadi jenggotnya wis gak karu-karuan, kumisnya juga karu-karuan pisan, itu orang musyrik dulu itu. Nah kata Nabi, tampillah beda dengan mereka supaya kita tahu ini muslimin ini bukan. Caranya bagaimana? Kumisnya suruh nipisin. Karena orang Yahudi itu jenggotnya kalau orang Yahudi jenggotnya dicukur, tinggal kumisnya. Jadi kumisan tapi nggak jenggotan. Nah, sementara kalau orang musyrik kumis sama jenggot panjang semua. Kaum muslimin tetap diperintah oleh Nabi itu memanjangkan jenggot, tapi kumisnya disuruh nipisin. Nah sekarang mengenai hukum memanjangkan jenggot bagaimana ini? Pakai jenggot ini. Para ulama beda pendapat ya. Saya bukan mufti, tapi nanti silakan dilacak kepada pendapat para mufti dalam hal ini imam madhab Syafi'i maupun Hanafi. Kalau madhab Syafi'i mengatakan bahwa memelihara jenggot ini hukumnya sunnah. Jadi andaikan diantara jenengan tidak pelihara jenggot ya nggak berdosa, nggak haram juga. Cuman ini hukumnya sunnah. Sunnah itu berarti kalau kita kerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Cuman ya sayang aja nggak dapat pahala gitu. Itu kalau kita melakukan apa tadi? Memelihara jenggot. Kalau madhab Hanafi wajib. Jadi kalau nggak pelihara jenggot, bapak-bapak berdosa. Kalau dalam madhab Hanafi. Makanya ulama-ulama madhab Hanafi itu jenggotnya tebel-tebel itu. Jadi ulama-ulama madhab Hanafi itu jenggotnya tebel-tebel. Kalau ulama-ulama Hanafi. Nah, sementara kalau ulama-ulama madhab Syafi'i rata-rata jenggotnya tipis-tipis, rata-rata. Nah, kalau yang mewajibkan alasannya gini, dulu perintah memanjangkan jenggot itu wajib dulu di masa Nabi. Sampai dengan Nabi wafat, itu tidak ada dalil yang membatalkan wajibnya pakai jenggot itu. Makanya dihukumi wajib. Ini bagi ulama yang mewajibkan apa tadi? Jenggot. Nah, sementara kalau madhab Syafi'i yang mengatakan sunnah, ya memahami perintah Nabi itu nggak wajib, tapi sunnah. Itu madhab Syafi'i. Anda terserah mau pilih yang mana. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menceritakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal fitrah, ada 5 yang itu termasuk dari fitrah manusia, yang itu kalau kita kerjakan dapat pahala karena Nabi melakukannya. Apa itu? Yang pertama al-istihdad. Al-istihdad mencukur bulu kemaluan. Wal khitan dan khitan sunat. Wa qasus syawarib, mencukur kumis. Wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Wa taqlimul azfar, dan memotong kuku. Ini sunnah-sunnah fitrah, kebutuhan manusia, tapi kalau kita melakukannya itu mendapatkan pahala. Tidak ada ketentuan khusus bagi kedua hal di atas. Keduanya merupakan sunnah. Maksud dari anjuran pemotongan kumis adalah supaya kumis tidak menyentuh makanan atau minuman dan tidak mengundang kotoran. Zaid bin Arqam menceritakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam ya'khudh min syaribihi falaysa minna." Barang siapa yang tidak mencukur kumisnya maka ia bukanlah termasuk golongan dari kami. Jadi kumis harus dipotong, tidak boleh dibiarkan tebal sampai masuk ke bibir ini. Ini bibir itu ini. Ini ke bibir. Jadi kalau memanjangkan kumis tidak boleh sampai ke bibir ini, tidak boleh. Nah, harus batasnya ini batasnya. Jadi kalau udah mulai nyontrong masuk ke sini harus dipotong. Kalau nggak dipotong, di samping nggak rapi ada ancamannya. Tidak diakui sebagai golongan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min syarri dzalik. Kecuali terpaksa. Terpaksa contohnya bagaimana? Gak sempat nyukur karena ya sebagian orang karena kesibukan misalnya. Karena kesibukan. Tapi ya disempat-sempatkan lah untuk merapikan kumisnya. Dicukur halus, kalau kata mazhab Maliki sebenarnya bukan cukur halus sebenarnya. Jadi dipotong pendek. Jadi bukan dicukur bersih halus itu enggak, tapi dipotong pendek sebenarnya kalau untuk kumis itu. Ya kumis tipis. Dianjurkan untuk mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan mencabut kumis dilakukan setiap seminggu atau 1 Jumat sekali. Hal itu dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kepuasan diri. Keberadaan bulu-bulu di tubuh kita menimbulkan rasa tidak enak dan sesak. Namun ada dispensasi waktu untuk tidak melakukan hal itu, hal di atas hingga 40 hari. Kalau bisa jangan sampai lewat berapa 40 hari kalau bisa. Kalau mau setiap hari Jumat. Nah, kalau nggak sempet ya 40 hari jangan sampai lewat lah. Setelah itu tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukannya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan batas waktu kepada kami untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak serta mencukur bulu kemaluan, yaitu agar tidak lebih dari 40 malam. Nah, jadi gini. Kenapa sunnah fitrah ini kok diperhatikan dalam Islam? Saya mohon maaf ya. Untuk terbentuknya rumah tangga yang sakinah, sebagaimana Allah sebut dalam surah Ar-Rum ayat 21 itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Jadi supaya terbentuk keluarga yang sakinah, yang tenang itu, yang tentram, yang tenang, yang bahagia. Itu syaratnya ada mawaddah, ada rahmah. Mawaddah itu apa coba? Mawaddah itu cinta yang bersifat fisik, itu mawaddah namanya. Berarti di dalam pernikahan seorang suami atau seorang istri, seorang suami dan seorang istri itu hendaklah memperhatikan kebersihan fisiknya. Nah, jadi mawaddah itu cinta yang bersifat fisik. Maka bagaimana seorang istri berusaha tampil cuantik, pakai kof, berusaha tampil cuantik di depan suaminya. Dan seorang suami bagaimana berusaha tampil bersih atau rapi lah di hadapan istrinya. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, termasuk Nabi sendiri itu pernah marah kepada seseorang yang, kalau Nabi nggak sampai marah, kalau Sayyidina Umar sempat marah itu, pada seorang suami yang menuntut istrinya cantik tapi dia tidak merawat dirinya gitu. Jadi kalau di masa Nabi ceritanya ada laki-laki datang ke majelisnya Nabi awut-awutan. Kata Nabi ke beberapa sahabat, "Iko wong iko dandanon lagi." Rapikan coba. Akhirnya sama sahabat dibawa ke, kalau kita ke salon lah, dirapikan rambutnya, dirapikan kumisnya, diminyai, siap ponatus barang kira-kira. Begitu datang sama Nabi, lah kan ngono loh, gitu kan lebih ganteng daripada tadi kayak setan kata Nabi. Nah, sementara kalau di masa Sayyidina Umar itu pernah kejadian itu, seorang suami yang nuntut istrinya cantik tapi dia tidak mau merawat dirinya. Kata Sayyidina Umar marah itu, "Kamu itu nuntut istri kamu cantik, sementara kamu sendiri itu penampilannya kayak setan," kata beliau. Itu Sayyidina Umar itu. Beliau marah itu. Jadi kalau nuntut istrinya cantik, suaminya juga harus ya rapi lah, paling enggak bersih lah paling enggak itu. Jadi ojo awut-awutan kira-kira gitu kalau bahasa kita. Ojo awut-awut, ojo awut-awutan. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Nah, tapi kalau kita nuntut istri kita cantik, Pak, saya sering sampaikan ke beberapa jamaah pria itu, kalau menuntut istrinya cantik, jangan lupa modalnya. Jangan lupa apa? Modalnya. Nah, menuntut istrinya cantik nggak ada modalnya repot. Suntik botok, mandi lulur, mandi lumut, mandi sumur, infus whitening, mandi coklat.
masker emas. Apa maneh rek, macam-macam. Allah Akbar. Nah itu ya, kalau untuk nuntut istrinya cuantik, jangan lupa apa tadi, modalnya. Dan kata para ulama, termasuk bentuk ibadah dalam pernikahan itu ya berhubungan suami istri itu. Maka seorang suami harus tampil seprima mungkin dan istri juga tampil seprima mungkin. Maka berusaha tampil cuantik di depan suami dengan pelayanan yang prima itu bagian dari ketaatan kepada Allah dan ibadah yang luar biasa. Nah demikian juga seorang suami ketika berusaha tampil sebaik mungkin di hadapan istrinya itu juga bagian dari apa tadi? Ketaatan kepada Allah berupa ibadah apa? Senggama tadi. Hubungan suami istri. Nah ini penting untuk diketahui. Itu ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata bapak-bapak status. Ya enggak, saya ngomong gini kan nanti untuk nasihat buat anak-anaknya kan. Buat anak-anak jenengan. Allahu Akbar. Kalau anak-anak jenengan seusia saya kan ya masih masa-masa produktif. Allahu Akbar. Lanjut. Terus keberadaan bulbul setelah itu tidak ada lagi tadi udah ya. Udah. Kemudian keenam, memanjangkan janggut dan membiarkan tumbuh dengan lebat. Jenggot ya, memanjangkan jenggot dan membiarkan tumbuh dengan lebat itu sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian mazhab Hanafi yang mengatakan wajib. Memanjangkan jenggot, hal itu supaya terlihat sebagai salah satu tanda ketawaduan dan ketenangan jiwa. Janganlah jenggot itu dicukur hingga pendek atau dibiarkan hingga tak terurus. Dibiarkan panjang nggak terurus ya jangan, dicukur pendek bersih ya jangan. Ini perintahnya ya. Lanjut. Akan tapi dianjurkan untuk dipelihara secara sedang saja. Jadi terlalu panjang banget nggak benar, dipotong habis juga nggak benar. Ya sedang-sedang saja. Hal itu karena dalam segala hal kita dianjurkan untuk bersikap pertengahan atau wasut. Janggut juga menjadi tanda kematangan dan kesempurnaan seorang laki-laki. Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful musyrikin wa farru al-lihya wa akhifu asyawarib. Panjangkan, selisilah orang-orang yang musyrik itu dengan cara bagaimana? Dengan cara menipiskan kumis dan memanjangkan jenggot. Jadi jenggotnya dipanjangkan, kumisnya ditipiskan. Setiap kali Ibnu Umar radhiyallahu anhu hendak melaksanakan ibadah umroh atau haji, ia akan memegang janggutnya dan memotong bulu-bulu yang melebihi genggaman tangannya. Jadi kalau jenggotnya dipegang, ini Ibnu Umar ya. Jadi jenggotnya dipegang begini, yang lebih dari genggaman itu yang dipotong. Jadi jenggotnya segenggaman aja, nggak terlalu panjang banget, juga nggak pendek habis. Kalau saya itu pokoknya saya gini kan gitu. Ini alhamdulillah nggak ada yang lebih. Kalau ada yang lebih itu saya potong. Pokoknya kalau sudah mulai agak panjang saya potong. Bukan apa-apa. Saya kan pakai helm ya. Kalau panjangnya nggak diukur, kadang nyangkut di helm. Pas nyopot helm kesangkut, bulunya ketarik, sakit juga. Kadang pas ngikat masker itu. Saya kan kemana-mana pakai, sebelum ada pandemi sudah pakai masker slayer itu saya ikat. Nah terus jaket kan. Itu kalau nggak saya potong,
Ini kan karena ketekan oleh sayur itu sini nutup ke jaket ini, ketarik sama jaket. Pas mau buka selekan jaket itu ketarik, aduh sakit juga itu. Makanya saya hampir tidak pernah panjang karena kondisi itu, kondisi nyangkut-nyangkut itu. Nah saya termasuk karena saya bermadzhab Syafi'i, saya meyakini ini sunnah. Walaupun jenggot saya jarang-jarang, tapi saya meyakini ini sunnah ini. Nah, saya tidak termasuk yang mewajibkan. Kalaupun ada teman yang mewajibkan ya silakan, itu madzhab Hanafi. Kalau saya termasuk yang menganggap ini sunnah. Ini sunnah. Saya kira itu. Allahu Akbar. Nah kalau kumisnya masih ada gini, memang perintahnya bukan menghabiskan, bukan. Kalau kata Imam Malik, perintahnya itu menipiskan, bukan menghabiskan. Jadi masih menyisakan kumis walaupun tipis-tipis. Ya tadi kecuali nggak sempat motong sampai 40 hari ya. Itu lain bab nanti. Pokoknya maksimal 40 hari mesti dirapikan. 40 hari mesti dirapikan. Dan setiap kali kita melakukan merapikan itu kita mendapatkan pahala karena itu bagian dari kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, merawat rambut dengan memberinya minyak dan menyisirinya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Barang siapa yang memiliki rambut maka hendaklah ia merawatnya. Karena banyak orang enggak punya rambut. Kita punya rambut yang boleh disyukuri dengan cara bagaimana dirawat. Hadis riwayat Abi Dawud. Atha bin Yasar radhiyallahu anhu juga menceritakan ada seorang dengan rambut dan janggut acak-acakan. Ini yang saya ceritakan tadi. Datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menunjuk kepada rambut dan janggut orang itu, seakan-akan memerintahkannya untuk memperbaikinya. Laki-laki itu pun melakukan perintah Nabi SAW. Kemudian ia kembali dan Nabi bersabda, "Alaisa hadza khairan min ayyati ahadukum safir ra'si ka'annahu syaiton?" Kata Nabi. Ya, bukankah seperti ini lebih baik daripada salah seorang di antara kamu datang dengan rambut acak-acakan kayak setan? Itu kata Nabi tadi. Abu Qatadah menceritakan bahwa rambutnya panjang hingga pundak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakannya dan meminta agar ia merawat dan meminyakinya setiap hari. Di dalam riwayat yang lain Abu Qatadah berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah SAW, rambutku panjang hingga mencapai pundak. Bolehkah aku membiarkannya panjang?" Jawab Nabi, "Na'am akrimha." Tidak apa-apa rambutnya panjang tapi harus dirawat, kata Nabi. Nabi sendiri rambutnya panjang, sepundak Nabi itu panjang rambutnya. Sepundak. Abu Qatadah meminyaki rambutnya 2 kali sehari karena perkataan Nabi SAW dan memuliakan rambutnya, maksudnya merawat rambutnya. Hukum memotong rambut adalah mubah, boleh-boleh saja, cukur boleh, kemudian juga membiarkan dan merawatnya bagi mereka yang menyukainya. Ibnu Umar menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Akhlifu kullahu ahliquhu kullahu au daruhu kullahu." Kalau mau panjangkan rambutnya semua atau cukur semua. Kalau mau ya biarkan rambut itu panjang atau cukur pelontos kalau mau. Jangan kozak. Kalau kozak itu sebagian rambutnya masih tersisa. Kalau dulu zaman saya masih kecil itu ada anak-anak kecil tertentu itu kalau cukur disisakan depannya itu. Nah, ngetes ya. Jadi cukur gundul, tapi bagian depannya itu disisakan kayak kepelan, kayak gogon itu loh, tahu gogon ya? Nah, itu tidak boleh, itu kozak itu. Nah, kuncung ya, nah itu tidak boleh itu. Atau beberapa masyarakat India yang cukur pelontos kecuali bagian tengahnya sini itu, yang dikuncir ya, itu tidak boleh juga. Ini tidak makruh itu, ada yang mengatakan makruh tidak boleh. Termasuk cukur tapi bikin jalan raya itu loh. Cukur tapi bikin jalan raya, tidak boleh. Kalau mau rapi biasa atau panjangkan sekalian atau cukur pelontos sekalian. Itu seperti itu. Adapun hukum memotong bagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain adalah makruh. Tadi tidak boleh, bukan haram, makruh. Nafi menceritakan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang qaza'. Nafi ditanya apakah qaza' itu?
Ia menjawab memotong sebagian rambut dan memberikan sebagian yang lain qazak. Wallahu alam bisawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Masalah itu masalah yang lain boleh, silakan kalau ada. Masalah itu masalah yang lain boleh, silakan. Monggo. Kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga baru tahu bahwa kalau memberikan itu ada syaratnya, diantaranya menurut dulu, kedua, serta menonton dari kita antara sekarang dan dulu sangat beda. Kalau dulu rata-rata yang menurut saya itu sudah cukup gede, rata-rata pas 1 SMP atau 2 SMP. Saya pada waktu sunat itu sebelum kita dinikahkan itu dikasih wejangan dulu sama namanya bom itu bukan sunat, dimana kita diberikan arahan atau wejangan agar setelah nanti kita yang sudah dewasa, jadi tidak boleh istilahnya kasarnya itu dan sembarangan itu digunakan, bukan begitu. Tapi kalau sekarang ini enggak, langsung sunat digunakan. Juga kalau dulu pada waktu kita sunat itu yang boleh menyaksikan adalah orang-orang tua, orang-orang yang dianggap tua di situ, dan ibu-ibu nggak boleh juga. Sekarang juga kalau sekarang itu beda, sekarang itu mau laki mau perempuan boleh berbeda. Itu aja. Ya emang lain dulu lain sekarang. Lain dulu lain sekarang. Di tempat saya itu, terutama di zaman saya ya, yang namanya mau dikhitan tuh kayak mau jadi pengantin gitu. Kayak mau jadi pengantin. Jadi betul-betul dipersiapkan, ada hajatannya. Dan itu yang gak kalah ramai dengan kayak orang mau nikahan gitu. Ya ada pengajiannya juga. Di tempat saya masih begitu. Kalau sekarang ini mungkin sudah tidak terlalu memperhatikan walimah itu. Dan memang untuk khitan itu tidak ada kesunahan secara khusus untuk adanya walimah memang, Pak. Jadi ya khitan itu boleh, Pak, seperti sekarang diam-diam aja terus tahu-tahu ke dokter, tahu-tahu tidak ada masalah. Jadi memang tidak ada keharusan secara khusus terkait dengan tadi wejangan atau pengajian atau walimah, tidak ada aturan khusus. Cuman andaikan ada yang mengadakan walimah itu juga nggak ada masalah. Kenapa? Karena walimah itu intinya satu, makan-makan itu. Dan makan-makan itu kebiasaan Rasulullah dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kan ada beberapa orang itu yang mengecam ya. Kalau anaknya khitan terus dibuat walimah, ada yang ngecam. Enggak ada itu walimah khitan. Adanya walimah nikah. Nah, dia salah itu. Walimah itu masalah muamalah. Muamalah itu hukum asalnya adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Jadi selama tidak ada dalil yang melarang berarti apa? Boleh. Termasuk tadi, Pak, mengadakan acara pengajian sebelum khitan. Zaman sekarang masih ada juga sih, Pak, itu. Buktinya saya beberapa kali diundang acara-acara makhitan itu masih, Pak. Berarti ya masih ada itu, Pak, yang kasih wejangan-wejangan itu masih ada. Cuman memang kadang kalau sekarang ini karena canggih ya. Jadi pada saat kita acara pengajian itu anaknya sudah dikhitan seminggu yang lalu gitu. Ada yang sudah dikhitan sebulan yang lalu. Sudah sembuh gitu. Kalau kita dulu kan lagi berdarah-darahnya itu. Pengajiannya itu lagi berdarah-darahnya itu. Jadi ya pas ada pengajian ya saat itu kita dikhitan kalau dulu saya masih kecilnya saya dulu itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya monggo yang lain silakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.
Baik. Ya, ada beberapa kawan-kawan ustadz itu yang jenggotnya tebal sekali, itu sampai panjangnya sampai sepuster kadang itu panjang. Ada yang segini ya, macam-macam. Bisa jadi beliau bermadzhab Hanafi. Karena memang dalam madzhab Hanafi itu tidak boleh memotong jenggot, itu tidak boleh dalam madzhab Hanafi. Ini kan memang pendapat ya. Ya kita boleh sepakat boleh tidak. Cuman kalau saya pribadi, Pak, karena saya bermadzhab Syafi'i, saya termasuk yang merapikan jenggot saya tadi. Abdullah bin Umar tadi, kalau setiap kali sudah mulai panjang jenggotnya itu dipegang sampai kira-kira segenggaman itu, yang lebihnya itu yang dipotong oleh dirapikan. Artinya jenggot beliau tidak pernah sampai panjang sekali sebenarnya. Nah, tapi saya tidak bisa memungkiri, Pak, penganut madzhab Hanafi itu termasuk yang jenggotnya panjang-panjang. Bapak kalau ingin tahu penganut madzhab Hanafi itu terutama orang India Pakistan itu, atau kawan-kawan ustadz yang afiliasinya ke pemahaman India Pakistan, kayak teman-teman jamaah tabligh. Nah, beberapa kawan-kawan jamaah tabligh itu itu jenggotnya panjang-panjang memang. Kenapa? Karena memang dalam madzhab Hanafi tidak boleh memotong jenggot itu. Itu. Saya kira itu, Pak, wallahu a'lam. Beberapa kawan-kawan yang berafiliasi ke Salafi juga sama. Jenggotnya juga panjang-panjang. Bahkan kalau ada ustadz yang jenggotnya terlalu pendek itu, kayak Ustadz Hidayat Nur Wahid kan jenggotnya pendek sekali itu. Terus ada beberapa kawan-kawan ustadz itu yang jenggotnya berjenggot tapi dirapikan, itu dianggap kurang nyunnah itu oleh sebagian orang, nggak semuanya sih, sebagian menganggap itu kurang nyunnah. Nah, bahkan saya pernah mendengar, Pak, ada orang yang berkata begini, ini disampaikan ke saya, jangan mengambil ilmu dari orang yang tidak berjenggot. Jangan mengambil ilmu dari orang yang tidak berjenggot. Saya balik nanya sekarang, itu dasarnya apa perkataan itu? Kata dia perkataan ulama. Ya kalau perkataan ulama, saya mau adu dengan perkataan ulama yang lain, saya bilang. Ada maqalah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan undur maqil wala tandur mangqal. Lihatlah apa yang dibicarakan, bukan siapa yang bicara. Malah kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab tentang rendah hati, tawadhu, rendah hati itu, beliau mengatakan termasuk kerendahan hati adalah mau mendengarkan nasihat walaupun dari anak kecil. Termasuk kerendahan hati adalah mau mendengarkan nasihat walaupun dari anak kecil. Nah, sementara anak kecil kan nggak ada jenggotnya. Nah, jadi jenggot ini bukan menjadi ukuran sebuah kebenaran. Nah, akan tetapi memang harus saya akui di lapangan bahwa ada sebagian ulama yang mewajibkan itu, seperti penganut madzhab Hanafi. Sehingga ciri khas beliau biasanya jenggotnya panjang-panjang, Pak. Panjang-panjang, dan kecenderungan beliau memang tidak boleh mencukur jenggot biasanya. Nah, ini biasanya teman-teman yang bermadzhab Hanafi. Beda yang bermadzhab Syafi'i. Kalau bermadzhab Syafi'i biasanya jenggotnya tipis-tipis. Jenengan kalau pernah melihat fotonya Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah, itu beliau jenggotnya tipis, Pak, jenggotnya. Ada jenggotnya tapi tipis karena madzhab Syafi'i. Syekh Said Ramadan Buti rahimahullah, itu juga jenggotnya tipis karena beliau bermadzhab Syafi'i memang. Nah, jadi rata-rata penganut madzhab Syafi'i itu jenggotnya tipis-tipis. Kalau penganut madzhab Hanafi rata-rata jenggotnya panjang-panjang. Bukan panjang-panjang, ada yang sepuser, ada yang sedada sepuser rata-rata. Jadi mungkin nun sewu yang Bapak lihat itu mungkin bisa jadi teman-teman ustadz atau kawan-kawan yang memang berpaham dalam masalah jenggot ya, itu berpaham madhab Hanafi. Wallahu alam bishawab. Tahu dari Sulaiman ya, dari Sulaiman itu beliau pernah cerita. Itu dari awal mula beliau berjenggot sampai beliau diwawancarai atau sampai sekarang lah barangkali, itu beliau tidak pernah mencukur jenggotnya beliau sampai sekarang. Cuman jenggotnya segitu aja kelihatannya karena rambutnya keriting beliau itu. Jadi ngeruwel di sini beliau itu. Itu katanya dari awal berjenggot sampai sekarang, sampai diwawancara itulah. Bisa jadi sampai sekarang itu nggak pernah dipotong jenggotnya itu. Udah segitu aja jenggotnya itu.
Itu kalau ditarik panjang itu jenggotnya beliau itu. Cuman karena keriting jadi ngerumpel gitu karena keriting itu. Jadi Sulaiman itu cerita itu beliau. Saya kira niku nggih. Wallahu alam bisawab. Ada lagi yang lain silakan. Oh ya. Ya, dalam itu bukan yang saya tahu bukan dalam hadis. Tapi ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah atau di Ihya-nya Imam Ghazali itu. Nah, ini kayak semacam adab saja. Jadi motong kuku itu diakhiri jempol semua. Jadi kalau tangan kiri dari jentik ujungnya jempol. Kalau tangan kanan dari telunjuk sampai jentik ujungnya jempol. Kenapa kok ujungnya jempol? Tangan kiri ujungnya jempol, tangan kanan ujungnya jempol. Hanya kalau tangan kiri dari jentik ujungnya jempol. Kalau tangan kanan telunjuk ujungnya jempol. Pertama, kalau tangan kanan telunjuk supaya kita menjadi bagian dari orang yang menunjukkan kebaikan. Ini namanya tafaulan, berharap kepada Allah. Kemudian ujungnya kenapa jempol? Karena kita berharap husnul khotimah. Jadi semua ujungnya jempol karena kita berharap akhirnya itu husnul khotimah. Itu Pak. Tapi ini bukan hadis ini. Yang saya tahu ini ada dalam Bidayatul Hidayah sama di Ihya-nya Imam Ghazali rahimahullah rahmatan wasi'atan. Wallahu alam bisawab. Saya kira itu Pak. Monggo yang lain. Jelas semua atau tidak jelas semua? Yang jelas kalau kita mengacu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya beliau itu orangnya rapi itu aja lah. Nabi itu orangnya rapi, priayi, tapi tidak segan-segan terjun di masyarakat untuk bareng-bareng kerja bakti. Beliau itu orangnya sangat berwibawa tapi nggak jaim, nggak jaga image beliau. Orangnya rapi sekali Nabi. Banyak orang itu kalau melihat Nabi bergetar karena wibawa beliau. Beliau nggak jaga wibawa, cuman memang beliau berwibawa orangnya. Tapi begitu dekat dengan Nabi, kayak nggak ada jarak aja, sampai kadang lupa para sahabat itu. Jadi Nabi itu kalau orang baru mengenal, kesan yang pertama itu wibawanya yang luar biasa. Nah, begitu mengenal, disitulah orang tahu bahwa ternyata Nabi itu orangnya sangat akrab, orangnya sangat dekat. Dan Nabi itu orangnya nyelondo itu kalau ada anak kecil, Nabi yang nyapa duluan, dibaiki gitu. Dan nunggu anak kecil itu yang ke Nabi yang mendatangi. Beliau itu aktif dalam berbuat baik, itu orangnya aktif, bukan pasif. Nabi itu dalam berbuat baik aktif, bukan pasif beliau. Aktif, cepat sekali. Ketika Nabi mengajarkan tentang takziah, ada orang meninggal dunia, sahabat baru datang, Nabi sudah di situ, sudah selesai. Ada orang sakit, ketika Nabi mengajar untuk menjenguk, sahabat datang menjenguk, Nabi sudah di situ. Duluan terus Nabi. Ada orang teriak-teriak minta tolong, ada perampokan. Sahabat berlari menuju ke tempat di mana ada perampok itu, Nabi sudah di situ, sudah duluan. Jadi para sahabat itu boleh dikata hampir selalu kalah dalam masalah kebaikan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu teladannya luar biasa, Bu. Jadi beliau nyuruh apa, sahabat baru gerak, Nabi sudah duluan. Nabi sudah duluan. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo yang lain silakan. Enggak ada ya? Jelas semua atau tidak jelas semua? Cukup ya? Saya tadi itu ragu-ragu ini masuk apa enggak. Saya baca WA enggak ada kata-kata libur dari Pak Diro. Saya agak terlambat tadi karena enggak berani ngebut. Enggak kalau ya saya tadi agak terlambat karena enggak berani ngebut saya tadi. Enggak berani ngebut. Terus ya biasalah kalau jam-jam segini ini kan
kendaraan banyak terus tidak berani ngebut saya. Apunten nggih, mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah di dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.